Selamat datang di Bercerita. Kalian yakin gak sih kayak pesawat dibayarin, habis itu hotel dibayarin, dan itu berangkatnya dari Banjarmasin ke Bogor. Kayak too good to be true banget. Dan saat itu email yang ngirimnya pakai @gmail, kayak agak ragu gitu. Nah, jadi ini pengalaman saya pertama kalinya mengikuti workshop film. Jadi asal mulanya ini adalah ketika film pertama saya dan teman-teman itu diikutkan di lomba film dari KPK Akves gitu kan. Ya pede aja sih kita saat itu ikutan, walaupun ternyata nggak menang. Namun ternyata IO yang ngegarap Akves itu sama dengan IO yang ngegarap workshop ini. Jadi data kita itu ada. Dan pada saat itu workshopnya pengen ngedatengin anak-anak komunitas yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, Banjarmasin tuh itu nggak ada datanya. Maksudnya nggak ada pendataan komunitas yang aktif nih di Banjarmasin atau anak-anak yang bergerak di perfilman. Nah, data kita yang di Akves itu diambil, makanya kita dihubungin untuk mengikuti sebuah workshop film yang ada di Bogor. Dan saat itu kita excited dong pada akhirnya, karena yes, akhirnya kita bisa dapat ilmu dari mentor-mentor yang otomatis kredibel, karena itu dari Pusbang Film di bawah Kemendikbud gitu. Cuma yang saat itu bikin ragu adalah emailnya tuh @gmail, terus tiket pesawat dibayarin, tiket hotel dibayarin, bikin kita ragu gini, bener gak sih gitu. Nah, takutnya ini penipuan atau enggak gitu. Nah, untungnya setelah akhirnya kita submit itu kayak foto, data diri segala macam, itu beneran dikirim tuh tiketnya. Oh ya udah beneran gitu. Jadi dari Banjarmasin pada saat itu ada 4 delegasi. Sebetulnya 5, tapi karena satunya itu ya karena tadi kita ragu, dia nggak punya uang, jadi mengundurkan diri. Sedangkan kita yang 4 ini ya udah ngikutin aja. Tapi kalau misalnya pada akhirnya pakai duit sendiri ya juga kita mundur gitu. Ternyata dikirimin itu kode booking pesawatnya sama alamat-alamat di mana workshop itu berlangsung gitu. Nah, jadi 4 itu terdiri dari 1 cewek itu kayak dari anak kampus, terus 3-nya kita yang satu komunitas dari PCC, yang pada akhirnya setelah film pertama saya gabung di komunitas itu. Berangkatlah kita ke Jakarta lewat Soekarno-Hatta gitu kan, lewat Bandara Soekarno-Hatta. Nah, di situ akhirnya kita ketemu tuh anak-anak film yang ada, yang jadi dia tuh kayak terbagi beberapa kloter gitu. Nah, di situ tuh kita ketemu sama anak-anak Padang, anak-anak Bali. Pokoknya excited banget gitu. Yes, akhirnya ketemu temen-temen yang seminat gitu kan. Dan di workshop itu tuh terbagi dari dan di dalam workshop itu ada 3 kelas yang diikutin. Jadi sebelum berangkat itu kita udah milih nih kelas mana yang mau kita ikutin. Pertama itu ada penyutradaraan, kedua itu sinematografi, dan ketiga itu penulisan naskah. Nah, saya sama satu teman itu tuh mengikutin sinematografi. Saya sama teman saya yang sama-sama anak PCC, Azmi namanya, itu kita ngikutin penulisan naskah. Terus ada Enal yang ketua PCC, dia ngikutin sinematografi. Nah, satunya tuh yang mahasiswa itu dia juga ngikutin sinematografi. Nah, sebetulnya yang nggak jadi ikut itu sebetulnya ngikutin kelas penyutradaraan, tapi ya udah pada akhirnya kita kosong tuh di kelas itu. Padahal pengen banget sih salah satu dari kita gitu. Nah, mungkin antara Azmi atau saya yang ikut gitu, jadi kebagi gitu. Nah, ada semua ilmu dari 3 kelas itu bisa kita bawa pulang ke Banjarmasin, karena ya memang pada saat itu susah banget nyari anak Banjarmasin yang bikin film gitu. Komunitas yang bener-bener di film juga nggak ada, baik itu produksi atau yang pemutaran filmnya tuh juga nggak ada pada saat itu. Entah nggak ada juga yang nggak aktif, dan mungkin nggak nemu aja gitu. Nah, pada saat itu jaringan kita. Nah, yang paling menarik sebetulnya dalam workshop itu adalah di luar workshopnya. Jadi kayak misalnya di smoking area
itu tuh kayak kita tuh ngobrol tuh sama mentor-mentornya, terus sama temen-temen dari seluruh Indonesia yang pengalaman perfilmannya tuh udah lebih bagus, baik kayak dari anak kampus atau komunitas gitu. Jadi kayak buat kita anak-anak dari Banjarmasin tuh banyak banget tuh dapat ilmu dari mereka gitu. Nah kalau di kelasnya sendiri pun juga cukup banyak ya manfaatnya ya. Kayak pada akhirnya kita itu dapat ilmu dari mentor-mentornya yang kebanyakan itu tuh dosen dari kampus film ataupun praktisi film. Jadi kita kayak bener-bener dapat langsung dari ahlinya gitu. Habis itu kalau khusus untuk kelas yang saya ikutin yaitu penulisan naskah, kita tuh jadi tahu struktur penulisan naskah itu kayak gimana. Habis itu proses yang harus dilakukan ketika menulis naskah itu bagaimana, dan setiap tahapan itu ngapain aja sih gitu. Itu yang tidak pernah saya temukan ilmu itu sebelumnya. Dan penyebutan namanya apa sih setiap proses itu. Nah itu tuh yang mahal banget, dan dasar ilmu itu yang kepake sampai saya sekarang. Bahkan ketika saya kadang-kadang tuh basic dasar ilmu itu kepakai. Bahkan ketika saya ngerjain project naskah berbayar gitu. Nah, yang paling menyenangkannya juga dari kegiatan di luar belajarnya adalah, jadi di hotelnya tuh dia tuh kayak berbentuk tower, dan di salah satu lantainya tuh ada kayak kolam renang. Nah, dan karena pada satu itu tuh kayaknya hotelnya baru dibuka deh, karena pengunjungnya masih jarang, dan karena ada puluhan pesertanya, jadi kayaknya satu hotel itu didominasi oleh kita-kita yang anak workshop gitu. Nah, jadi awalnya kita cuma nongkrong-nongkrong aja tuh di kolam itu. Sampai pada akhirnya ada salah satu anak workshop itu yang nyaranin, ayo yuk kita nonton film-film masing-masing dari komunitas kita. Nah, jadi pada akhirnya itu jadi rutinan tuh hampir tiap malam gitu. Dan kita nyebutnya dengan nama Sinema Kolam karena lokasinya di kolam renang gitu. Nah, konsep itu kita yang anak workshop dari Banjarmasin lewat PCC kita adain tuh pemutaran satu, namanya masih layar Banjar. Dan ternyata keuntungan dari kita adalah akhirnya kita ketemu sama teman-teman yang bergerak di film. Sampai akhirnya dari kegiatan itu tercetuslah untuk membuat sebuah perkumpulan orang-orang yang bergerak di bidang film. Workshopnya itu tuh diadakan kurang lebih selama seminggu gitu. Nah, jadi selama seminggu itu kita disodorin banyak materi, terus ada project-project yang harus kita kerjakan per tiap materi itu gitu. Jadi itu bukan cukup sih, sangat-sangat membantu buat kita-kita yang sangat kekurangan pengetahuan soal perfilman. Cuma kalau di kelas saya tuh kan nggak ada praktek bikin naskah karena ya sesingkat itu. Nah, tapi untuk di kelas penyutradaraan sama sinematografi itu mereka ada project untuk bikin film pendek. Makanya itu saat itu saya pribadi tuh sempat iri, aduh kok nggak ada bikin filmnya ya gitu. Cuma sih kalau dipikir lagi lebih baik ya fokus di naskahnya aja gitu. Nah, karena ini tahapan yang berbeda, karena ketika produksi kan itu di tahap produksi, sedangkan di naskah itu di pra gitu. Nah, dan juga kita setelah adanya Sinema Kolam itu satu sama lain itu makin akrab. Dan di situ juga saya ketemu dengan seseorang yang di kemudian hari akan menjadi istri saya. Tapi dia tidak sekelas dengan saya, dia sekelas dengan Enal. Oke, itu pengalaman soal workshop. Mungkin ada mungkin di video lain lah, mungkin akan ditambah lagi karena udah lama banget kejadian itu, mungkin banyak hal yang saya lupakan. Dadah.